wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Nur Aisyah di mata kuliah Pengelola Pendidikan. Kira-kira kali ini kita akan membahas tentang apa sih? Ikutin terus ya. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab 10. Kali ini kita akan membahas manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Kira-kira apa sih manajemen pembiayaan sarana dan prasarana itu? Yang pertama adalah konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkungan lokal, regional, nasional, maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kenaikan harga atau rising prices. Yang kedua adalah perubahan relatif dalam gaji pengajar. Yang ketiga adalah perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Yang keempat adalah meningkatnya standar pendidikan atau educational standard. Yang kelima adalah meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Dan yang terakhir adalah meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah landasan hukum pembiayaan pendidikan. Landasan hukum pembiayaan pendidikan dibagi menjadi dua ya, yaitu dasar yuridis dan dasar filosofis. Dasar yuridis terbagi menjadi tiga, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Peraturan Perundang-undangan. Nah, yang ketiga adalah sumber keuangan sekolah. Sumber keuangan sekolah dibagi menjadi 7. Yang pertama orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, dan pemilik sekolah atau pemilik yayasan. Nah, yang selanjutnya kategori biaya pendidikan. Kategori biaya pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan tidak langsung, dan biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya yang struktural yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, dan biaya kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan biaya masyarakat dan biaya pribadi adalah sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah maupun melalui pajak pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan biaya satuan pendidikan. Dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengguna pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Dan kalau ada pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengelolaan per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah atau madrasah per murid per tahun dan anggaran. Yang selanjutnya adalah manajemen sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak, agar mencapai tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Jadi, manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana. Teman-teman bisa lihat gambar yang tertera di sini untuk melihat apa aja sih pengadaan sarana dan prasarana itu. Teman-teman bisa pause ya. Nah, apa aja sih persyaratan dan perencanaan sarana dan prasarana? Yang pertama adalah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua adalah perencanaan yang harus jelas. Yang ketiga adalah berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak yang terlibat. Yang keempat, mengikuti pedoman standar, jenis, kuantitas, dan kualitas. Yang kelima adalah perencanaan pengadaan sesuai dengan plan for anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh adalah mengikutsertakan unsur orang tua murid. Yang kedelapan adalah fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan. Dan yang terakhir adalah didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, jangka panjang 10-15 tahun. Apa aja sih pemeliharaan sarana dan prasarana? Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat paling penting jika dilihat dari aspek biaya, karena membeli suatu peralatan akan lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Yang kedua adalah untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil optimal. Yang ketiga adalah untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur.
Yang keempat adalah untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Yang selanjutnya adalah penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencegah atau membatasi kerugian pemborosan biaya. Yang kedua adalah meringankan beban kerja pelaksana inventaris. Yang ketiga adalah membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Nah, yang selanjutnya adalah syarat-syarat sarana dan prasarana yang dapat dihapuskan. Yang pertama, dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan. Yang ketiga, syarat teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang. Yang keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima, penyusutan di luar kekuasaan pengurusan barang. Yang keenam, barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak. Yang ketujuh, dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam. Nah, teman-teman sudah paham belum? Kalau teman-teman masih ada yang belum paham, teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Mungkin hanya segitu yang dapat aku sampaikan tentang materi manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.